Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami dari kelompok 10 ingin menampilkan hasil presentasi kami yaitu tentang morfogenetik tumbuhan. Yang mana kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Wawan Ikhwana sebagai penyaji sekaligus moderator. Selanjutnya Intan Rahma Putri dan Santi Ainun Rodiah. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Intan Rahma Putri. Kepada Intan Rahma Putri dipersilahkan. Morfogenetik tumbuhan. Morfogenesis adalah proses pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel individu menjadi jaringan, kemudian organ, dan akhirnya menjadi organisme. Jaringan embrio permanen menghasilkan morfogenetik potensial yang bervariasi dengan lingkungan, dan terus menghasilkan organ baru sepanjang kehidupan tanaman. Proses ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Faktor-faktor morfogenetik tumbuhan. Yang pertama yaitu ada cahaya, kedua ada air, ketiga temperatur, keempat fisika, dan terakhir ada kimia. Cahaya. Cahaya memegang peranan penting dalam proses fisiologi tanaman, terutama fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Sifat-sifat cahaya matahari yang berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman yakni yang pertama itu ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya sendiri secara langsung mempengaruhi pertumbuhan melalui proses fotosintesis, pembukaan stomata, dan sintesis klorofil. Sedangkan pengaruhnya terhadap perbesaran dan diferensi sel terlihat pada pertumbuhan tinggi tanaman dan ukuran serta struktur daun dan batang. Lalu ada kualitas cahaya dan lama penyinaran. Lalu tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat, namun dengan kondisi pucat dan daunnya tidak berkembang atau etiolasi. Keadaan ini terjadi akibat tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk pemanjangan sel-sel tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih lambat dan kondisinya relatif lebih pendek. Daunnya berkembang baik dan berwarna hijau. Hal ini dikarenakan pengaruh auksin dihambat oleh cahaya matahari. Baiklah, ini merupakan gambar dari perbedaan tumbuhan yang tumbuh di tempat yang terang dan tumbuhan yang tumbuh di tempat yang gelap. Nampak bahwa di sini itu tumbuhan yang tumbuh di tempat yang terang, daunnya itu berwarna hijau dan batangnya lebih pendek. Sedangkan tumbuhan yang tumbuh di tempat yang gelap, daunnya itu berwarna kuning dan batangnya lebih panjang. Kemudian air. Air merupakan faktor penting yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air menjaga tekanan turgor dalam dinding sel. Setiap tumbuhan memiliki perbedaan kebutuhan air untuk pertumbuhan. Contohnya saja, kaktus tumbuh pada tanah yang berpasir dan kering, dan tumbuhan paku akan tumbuh di tempat yang lembab. Tanpa air, reaksi kimia tidak akan terjadi. Tanpa reaksi kimia mengakibatkan keberlangsungan hidup tumbuhan tersebut terganggu. Tanaman yang kekurangan air akan layu bahkan mati. Fungsi air sendiri dalam tumbuhan itu berbagai macam, yaitu menentukan laju fotosintesis, menentukan proses transportasi unsur hara dalam tanah, mengendarkan hasil-hasil fotosintesis ke luar bagian tumbuhan, sebagai medium reaksi kimia, bahan pembentuk karbohidrat, dan sebagai pelarut garam mineral di dalam tanah. Terima kasih saya ucapkan kepada Intan Rahma Putri atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Santi Ainun Rodiah. Kepada Santi Ainun Rodiah dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan faktor-faktor morfogenetik tumbuhan. Ada temperatur. Temperatur atau suhu adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi tumbuhan dan secara langsung mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dan juga terhadap kelembaban, aerasi, struktur, aktivitas mikroba, dekomposisi serasa atau sisa tumbuhan, dan ketersediaan hara-hara tumbuhan. Temperatur yang tinggi
akan mempengaruhi kandungan air pada jaringan tumbuhan. Strategi tumbuhan dalam menghadapi temperatur yang tinggi dengan meningkatkan proses transpirasi penguapan. Selain itu, temperatur juga mempengaruhi kerja enzim dalam tumbuhan yang bekerja pada proses metabolisme. Tumbuhan dapat hidup pada temperatur antara 20 sampai 40 derajat Celcius. Tetapi sebenarnya temperatur optimum pertumbuhan dan perkembangan berkaitan dengan asal wilayah jenis tumbuhan tersebut. Tumbuhan yang berasal dari wilayah tropis memerlukan temperatur yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan yang berasal dari daerah subtropis atau kutub. Kemudian ada faktor fisika. Faktor fisika ini ada angin dan kelembaban. Angin ini membantu dalam penyerbukan tanaman. Angin akan membawa serangga penyerbuk lebih aktif membantu terjadinya persarian bunga dan pembenihan alamiah. Tetapi jika angin itu kencang, kehadiran serangga penyerbuk menjadi berkurang dan nantinya akan berpengaruh terhadap keberhasilan penyerbukan. Kemudian ada kelembaban. Kelembaban adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara atau tanah. Kondisi yang lembab, banyak air yang dapat diserap tumbuhan dan lebih sedikit penguapan. Kelembaban penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk tumbuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada Santi Ainun Rodiah atas penyampaian materinya. Baiklah, materi yang terakhir akan saya sampaikan sendiri. Morfogenetik tumbuhan yang terakhir yaitu kimia, yaitu terdiri dari karbon dioksida, nutrisi, tanah, hormon, pH, dan oksigen. Yang pertama, nutrisi. Nutrisi diperlukan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan sel karena berfungsi sebagai sumber energi dan sumber materi untuk mensintesis berbagai komponen sel, yang mana terdiri dari beberapa unsur esensial, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Selanjutnya, O2. Kadar O2 dalam tanah selalu berlawanan dengan kadar air dalam tanah. Jika kadar H2O tinggi, kadar O2 akan rendah. Keberadaan O2 dalam tanah penting untuk respirasi sel-sel akar yang berkaitan dengan penyerapan unsur hara. Tanah bagi tumbuhan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah dipengaruhi faktor lingkungan seperti suhu, kandungan mineral, dan air. Selanjutnya, pH, yaitu berfungsi untuk menentukan mudah tidaknya ion-ion unsur hara diserap oleh tanaman. Pada umumnya, unsur hara akan mudah diserap tanaman pada pH 6-7, karena pada pH tersebut, sebagian besar unsur hara akan mudah larut dalam air. Selanjutnya, CO2, yaitu salah satu bahan dalam proses fotosintesis. Tumbuhan mengolah CO2 dan H2O untuk memproduksi materi organik atau zat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Pada fotosintesis, terjadi fiksasi CO2 yang akhirnya membentuk gula dan digunakan lewat proses respirasi. Dan yang terakhir yaitu hormon, yaitu salah satu faktor internal yang penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hormon merupakan zat spesifik berupa zat organik yang dihasilkan oleh suatu bagian tumbuhan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangannya. Terdapat berbagai macam hormon, di antaranya yaitu hormon auksin, hormon sitokinin, hormon giberelin, dan asam absisat. Baiklah, sekianlah hasil presentasi kelompok kami pada hari ini. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.